Bagian keempat, ketika orang yang kamu cintai adalah orang yang membahayakan kamu. Di sini dalam konteks memahami dark triad dan dark tetrad, di mana konteksnya dari pengenalan, dari memahami hal tersebut menuju pemulihan. Dalam hal ini Kak Noven akan uraikan pemahaman Kak Noven dari bagian keempat ini ya, atau bab 4 ini ya. Dark tetrad adalah nama yang diberikan untuk sebuah rangkaian, ya, tanda kutip rangkaian sifat kepribadian dan juga kombinasinya yang dianggap memiliki kualitas prediktif terhadap perilaku mirip psikopati yang berdampak merugikan. Istilah tanda kutip rangkaian ini menunjukkan bahwa sifat-sifat ini tuh mungkin berdiri sendiri, namun juga bisa saling berkaitan satu dengan yang lain, dan tidak harus selalu ditemukan bersama pada semua individu yang terkarakterisasi atau dikarakterisasi memiliki psikopati dalam hal dark tetrad ini. Dan para psikolog dan masyarakat umum mungkin telah lama terpesona oleh sisi gelap manusia, di mana satu-satunya hal yang sama dari ketiga sifat ini adalah bahwa semuanya itu mengandung unsur kejahatan tertentu. Sifat-sifat kepribadian ini membuat interaksi dengan orang yang menampilkannya itu menjadi sangat sulit. Semuanya menjadi cepat, menjadi tidak menyenangkan, dan orang-orang ini biasanya sangat arogan, mudah meledak, dan suka mendominasi. Konstituen triad adalah psikopati, narsisme, dan Machiavellianism, ya, atau Machiavellianisme gitu. Di mana orang-orang dengan kualitas-kualitas ini tuh sering memiliki kepribadian toksik dan menjalin hubungan intim dengan mereka bukan hanya ribet ya atau rumit ya, tapi juga berbahaya bagi pasangannya. Ambillah sebuah contoh kasus lah ya. Seorang wanita pernah menjadi korban penipuan identitas. Semua instrumen keuangannya kayak kartu kredit dan rekening bank dikompromikan. Dia tinggal bersama pacarnya yang di sebuah apartemen di mana dia harus membayar sewa bulanan. Tentu saja ini berada di bawah tekanan besar karena terus-menerus diperiksa FBI misalnya, yang juga bisa menyebabkan kecemasan luar biasa. Tetapi pelakunya tidak pernah tertangkap. Dia berpikir setidaknya pacarnya ada bersamanya. Pacarnya tampak sangat mendukungnya gitu. Oh, suportif sekali gitu misalnya. Bahkan mengambil tanggung jawab membayar sewa bulanan dari uang yang diberikan oleh wanita itu. Untuk menghiburnya, pacarnya sesekali membawakan hadiah. Beberapa hari kemudian pemilik apartemen menghubunginya lalu memberitahu tentang tunggakan sewa yang numpuk ternyata. Nah,
Saat itulah dia sadar bahwa pelaku sebenarnya adalah pacarnya sendiri. Si wanita ini sudah menjadi korban. Jadi si pacar itu menggunakan uang sewa untuk membeli hadiah. Si wanita otomatis dalam keadaan complete denial, karena ini adalah kasus gaslighting yang ekstrim. Sekali lagi dengarkan Kak Noven, ini masuk dalam kasus gaslighting yang ekstrim. Dalam hal ini ciri-ciri umum kepribadian dark triad: 1. Penipuan, deception. 2. Tidak berempati, closeness, serta profil dalam Big Five personality, rendah dalam conscientious dan agreeableness, tinggi dalam extraversion khususnya narsis, dan rendah dalam neuroticism khususnya psikopat, yang menjadikan hal ini itu paling dingin dan paling berbahaya. Dalam hal ini, tips menghadapi dark triad: kelola kemarahan mereka, jangan biarkan mereka mengintimidasi, identifikasi pola manipulasi, dan kembangkan keterampilan emosional baru. To datingnya, topeng cinta. Ini kalau Kak Noven memberikan sebuah judul ataupun tema ya, ataupun topik lah ya. Topeng cinta yang menutupi belenggu, mengenali, bertahan, dan dipulihkan dari relasi dark triad. Sebagai introduction-nya ya, ada sebuah kenyataan yang menyakitkan yang jarang dibicarakan di mimbar-mimbar gereja, di ruang konseling pastoral, bahkan di meja makan keluarga atau sesi private pementoran. Tidak semua kasih yang tampak nyata benar-benar nyata. Tidak semua perlindungan yang ditawarkan benar-benar melindungi. Tidak semua orang yang menyebut namamu dengan mesra benar-benar menginginkan kebaikanmu. Nah, dalam bagian keempat ini, dari yang Kak Noven tadi sudah ceritakan, yang akan kita kaji hari ini itu membuka tabir sesuatu yang selama ini mungkin hanya dirasakan tetapi tidak pernah diberi nama sesuai dengan bab 3 tadi. Ya, kita harus mampu memberi nama. Kita beri nama dalam hal ini adalah dark triad dalam konteks relasi intim, yaitu ketika psikopati, narsisme, dan Machiavellianism bertemu dan berpadu dalam satu kepribadian. Wow, seram. Mengapa? Ini bisa menciptakan seseorang yang bisa tampak seperti jawaban ataupun permohonan doa, tetapi secara sistematis menghancurkan kehidupan orang yang mempercayainya. Mengapa ini penting dibahas hari ini? 1. Karena korban dark triad bukan orang yang bodoh atau lemah. 2. Karena gereja dan keluarga Kristiani tidak imun dari kepribadian ini. 3. Karena pemulihan sejati membutuhkan lebih dari sekedar tips.
Ini membutuhkan rekonstruksi identitas di dalam Kristus. Yang keempat, karena kasih yang sejati harus dibedakan dari kasih yang dipersenjatai. Pahamin ya, kasih yang sejati harus bisa dibedakan dari kasih yang dipersenjatai. Kalau kita mengacu pada ayat Alkitab kitabnya Yeremia pasal 17 ayat 9 sampai dengan 10, yang demikian kira-kira isinya. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Dikutip dari Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 10. Lalu bisa kita juga baca dari Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan 16. Yang berbunyi demikian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Lalu bisa kita lihat Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, Kristus maksudnya dalam hal ini, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Lalu bisa kita lihat Roma pasal 16 ayat 17 sampai dengan 18. Demikian bunyinya. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Dikutip dari Roma pasal 16 ayat 17 sampai dengan 18. Ya. Dalam hal ini narasi utama kita adalah ketika cinta menjadi penjara. Dari kisah-kisah yang sudah-sudah, ya, ada sebuah kisah yang bisa membuka mata kita lah. Dari yang Kak Noven ceritakan hari ini, ada kisah juga seorang wanita yang hidupnya itu dihancurkan oleh dua hal sekaligus: penipuan identitas dari luar dan pengkhianatan dari orang yang paling dipercayainya dari dalam. Kisah ini bukan hanya tentang uang sewa yang tidak dibayar. Kisah ini adalah anatomi psikologis dari bagaimana kepercayaan dieksploitasi, bagaimana gaslighting bekerja, dan mengapa korban seringkali menjadi yang paling terakhir mengetahui kebenaran. Sang pacar
pasangannya itu tidak muncul dengan topeng kejahatan, nggak datang kayak film horor gitu pakai topeng dan pakai senjata something gitu loh. Tetapi pasangannya itu muncul dengan hadiah, muncul dengan kepedulian yang tampaknya tulus sekali. Bisa juga muncul sebagai oase di tengah badai kehidupan yang sedang melanda, ataupun kolam air di tengah padang gurun. Inilah yang membuat Dark Triad begitu berbahaya. Dia nggak nyerang. Diawali dengan merangkul terlebih dahulu. Hati-hati. Kalau kita pakai analogi dalam hal kimia, racun yang paling mematikan bukan yang rasanya pahit, tetapi yang rasanya manis. Karbon monoksida atau yang dikenal dengan karbon monoksida CO adalah gas yang tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, namun mematikan secara perlahan. Nah, begitu juga dengan Dark Triad. Bekerja persis seperti CO, karbon monoksida tadi, karbon monoksida, dalam relasi. Tidak terdeteksi indera kita, tidak terdeteksi oleh panca indera kita, tetapi perlahan-lahan menghabisi kehidupan kita dari dekat. Hati-hati. Kalau kita lihat dalam konteks 3 wajah dalam satu topeng ya. Ketika Paul Hus dan Williams pada tahun 2002 memperkenalkan konstruk Dark Triad, mereka menemukan sesuatu yang penting. Ketiga traits ini sering hadir bersamaan dalam satu individu, meskipun dengan kadar berbeda. Ini yang bisa dikategorikan atau disebut overlap. Tumpang tindih kepribadian yang menciptakan profil relasional paling berbahaya yang pernah dideskripsikan dalam psikologi. Profil gabungan Dark Triad dalam relasi. 1. Dari Machiavellianisme atau Machiavellism, di mana seseorang ini merencanakan setiap langkah. Perhatiannya itu kepada kita, bukan spontan ya. Semua itu penuh dalam kalkulatifnya dia. Dia tahu persis kapan harus memberi hadiah, kapan harus bersikap mesra, kapan harus mundur, kapan mundurnya itu sementara, dan kapan juga kelihatan menghilang atau supaya berasa dibutuhkan gitu loh. Agar kita tuh merasa craving dengan kehadirannya gitu loh, semakin rindu. Itu cara main Machiavellisme tadi, Machiavellianisme tadi ya. Kalau dari narsisme, kamu bukan manusia yang dia kasihi loh. Kamu adalah narcissistic supply-nya dia. Cermin yang memantulkan kebesarannya, kebaikannya, kehebatannya, kegantengannya, kesempurnaan dia. Selama kita memujinya, mengaguminya, mengikutinya, kamu aman. Tetapi ketika kamu mulai kritis, kamu menjadi dianggapnya sebagai ancaman, hati-hati. Kamu akan siap-siap dihancurkannya. Harus siap dihancurkannya. Kalau ketemu yang tipe narsisme. Karena apa? Kalau ada yang lebih unggul dari dia, akan dianggap sebuah ancaman. Nah, dalam leader gereja, jika ada yang seperti ini leadernya, tolong
waspada ya. Jangan sampai kena dimanipulasi. Leader yang baik menginginkan orang-orang yang dibinanya itu bertumbuh baik, subur gitu loh. Makanya di sini juga harus hati-hati dengan orang-orang yang berniat menjadi leader tapi kapabilitasnya dan lain-lain hanya akhirnya tuh memanipulasi orang lain caranya. Please waspada. Ketiga, kalau dari tadi setelah Machiavellianism, terus narsisme, terus dari psikopati, yang narsisme yang ketiga kita akan bahas dari sisi psikopat ya. Saat semua terungkap, si person ini tidak akan merasa menyesal gitu loh, gak ada rasa penyesalan, bukan karena dia tidak tahu dia menyakiti kita, tetapi karena penderitaan kita itu secara neurologis dan psikologisnya tidak bisa mengaktifkan sistem empatinya. Untuk dia penderitaan kita itu adalah data, bukan realitas emosional. Makanya scary ketika bergaul dengan seorang psikopat ini. Pertanyaannya simpel. Mengapa korban tidak menyadarinya? Ini adalah pertanyaan yang paling sering diajukan dan yang paling sering disalahpahami. Pandangan masyarakat umum dan bahkan beberapa konselor yang kurang terlatih atau kurang pengalaman sering bertanya dengan nada implisit yang menghakimi. Misalnya seperti ini. Mengapa dia tidak pergi sejak awal? Mengapa dia nggak sadar sih gitu? Atau yang ketiga, mengapa dia membiarkan ini terjadi? Ini pertanyaan umum yang sering muncul, tiga hal ini. Pertanyaan ini mengandung asumsi yang salah secara fundamental. Yuk kita koreksi ya. Pertama, itu adalah trauma bonding. Ya, trauma bonding. Dari penelitian Dutton dan Painter, DUTTON dan PAINTER, Painter, seperti kayak chat gitu tulisannya gitu. 1981. Dikatakan dalam hal ini siklus idealisasi, devaluasi, dan rekonsiliasi menciptakan ikatan neurologis yang menyerupai adiksi. Dopamin dilepaskan saat fase baik. Otak secara harafiah menjadi kecanduan kepada pelaku. Itu kalau lihat dari konsep trauma bonding, Dutton dan Painter 1981 tadi. Yang kedua, gaslighting sebagai serangan terhadap realitas. Gaslighting bukan sekedar kebohongan. Ini adalah penghancuran sistematis terhadap kemampuan korban untuk mempercayai persepsinya sendiri, pemikirannya sendiri. Korban tuh secara bertahap kehilangan akses ke standar realitas internal mereka. Ini kalau masuk dalam kategori gaslighting sebagai serangan terhadap realitas. Lalu yang ketiga, cognitive dissonance. Berdasarkan Festinger 1957. Festinger, di mana dikatakan pikiran manusia sangat sulit menerima kontradiksi antara orang ini mencintaiku, mengasihiku, dan orang ini sedang menghancurkanku.
Otak memilih untuk mereduksi disonansi dengan menyangkal sinyal bahaya daripada menerima realitas yang menyakitkan. Oke, jelas 3 tipe ini? Ini hal fundamental ya. Kalau Kak Noven mengambil sebuah analogi dalam konsep fisika misalnya. Ini hal seperti inersia dalam mekanika Newton ya. Benda yang bergerak cenderung tetap bergerak dalam arah yang sama kecuali ada gaya eksternal atau gaya dari luar yang cukup kuat untuk mengubah lintasannya. Korban dark triad tanda kutip terkunci dalam pola relasional yang sudah terbangun dan membutuhkan gaya eksternal yang cukup. Maksudnya dalam hal ini adalah intervensi dari orang-orang lain ya. Krisis terbuka ataupun perjumpaan dengan kebenaran atau ketika dia mendapatkan pencerahan baik secara pribadi maupun dari orang-orang sekitarnya yang benar-benar care dan tulus gitu. Untuk apa? Untuk mengubah arah hidup mereka. Paham? Nah, ada Big Five dan Dark Triad, peta diagnostik relasional ya. Berdasarkan penelitiannya R. Goldberg 1992 tentang Big Five Personality Trait, kita coba pakai pemetaannya dia sebagai diagnostik gitu ya. Dalam Big Five Trait kita akan bahas openness-nya, conscientiousness-nya, agreeableness-nya, dan neuroticism dan juga extraversion. 1. Openness. Kalau kita lihat dari dark triad profile, itu masuk dalam sedang menuju tinggi untuk dimanipulasi. Implikasi relasionalnya tampak menarik dan juga kreatif di awal. Conscientiousnya dark triad profile rendah, terutama untuk golongan psikopat dan Machiavellian ya. Implikasi relasionalnya itu apa? Tidak dapat diandalkan jangka panjang. Kalau agreeableness-nya secara dark triad profile itu sangat rendah dalam semua hal. Tetapi implikasi relasionalnya kerjasama hanya jika menguntungkan pelaku. Kalau kita lihat dari Big Five Trait-nya yang keempat, neuroticism-nya, dark triad profile terendah itu pada psikopat. Implikasi relasionalnya kelihatan cool dan tidak panikan, menjadi daya tarik awalnya gitu loh. Tapi hati-hati, ternyata apa? Tidak ada empati atau kurang empati, empatinya kecil sekali, makanya kelihatan cool dan gak panikan kelihatannya. Tapi mesti waspada ya. Jangan langsung labeling, tapi jadikan ini cuman sebagai pengecekan lah ya, bukan sebagai label ya, jangan jadikan label ya. Yang kelima, Big Five Trait-nya yang kita bahas juga adalah extraversion. Dark triad profile-nya ini tinggi pada narsis, tipe narsis. Implikasi relasionalnya itu apa? Kelihatannya karisma yang menarik dan perhatian di awal gitu loh ya. Jadi karisma tuh nongol lah gitu loh. Nah, dari Big Five Trait tadi ya, mungkin juga ada muncul paradoks ya. Ciri-ciri yang paling menarik di awal kenalan
eh, misalnya extraversion tinggi, neurotismnya rendah gitu loh. Sehingga neurotismnya rendah itu sama dengan kelihatannya tampak percaya diri dan stabil jatuhnya, ya. Ini adalah justru yang paling berkorelasi dengan dark triad. Daya tarik awal bisa menjadikan indikator bahaya dan malah bukan jaminan keamanan sebenarnya. Itu yang perlu jangan ketika jatuh cinta atau suka seseorang lantas main buta-butaan gitu, jangan. Please jangan. Justru harus membangun sisi skeptis yang sehat ya. Ada beberapa paradigma umum yang perlu diperbaiki lah. Misalnya kita lihat secara fallacy-nya ya. Kemungkinan pertama akan muncul fallacy orang baik tidak akan terbuka oleh orang seperti itu, misalnya. Ini bisa masuk dalam tipe fallacy judge world fallacy plus victim blaming. Kenapa? Karena gini pandangannya. Kalau kamu tidak bodoh, tidak terlalu naif, tidak terlalu bodoh, tidak terlalu naif, tidak terlalu percaya, kamu tidak akan jadi korban orang yang punya ibaratnya tuh orang yang punya hikmat rohani pasti bisa mengenali orang jahat, misalnya kayak gitu. Nah, hal ini tuh please ya perlu dikoreksi ya. Justru Alkitab tuh menunjukkan bahwa orang-orang beriman yang paling tulus pun bisa ditipu loh. Yusuf ditipu oleh saudara-saudaranya sendiri. Daud ditipu oleh kepercayaannya pada Ahitofel. Yesus sendiri juga dikhianati oleh Yudas loh. Jadi seseorang yang sudah dipilih, diajar dan dipercaya selama 3 tahun tuh Yudas tuh. Jadi perlu sadar ya, jangan terlalu dibawa ke hal-hal yang supranatural atau yang rohani gitu loh ya. Kalau kita baca pada Amsal 14, Amsal pasal 14 ayat yang ke-15, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Ini bukan mengkritik korban. Ini adalah undangan untuk literasi relasional yang terus berkembang. Kerentanan terhadap manipulasi bukan tanda kelemahan moral. Ini adalah kondisi manusia yang membutuhkan hikmat, bukan hukuman. Kemungkinan fallacy kedua, udahlah ampuni aja, maka semua akan baik lagi, akan normal kembali. Please waspada. Ini bisa masuk dalam golongan tipe fallacy cheap grace fallacy plus spiritual bypass. Mengapa? Karena gini pandangannya. Misalnya sebagai seorang Kristiani, kita harus mengampuni dan menerima kembali orang ini. Kalau enggak, kamu berdosa karena tidak mengampuni. Hati-hati ya. Ini adalah kesalahpahaman. Koreksi ya, harus ya. Koreksi teologisnya adalah ini adalah kesalahpahaman serius tentang pengampunan Kristiani. Cek ulang definisinya itu apa. Konstruksi ulang jika pemahaman klasik kita tuh salah. Ya.
Pengampunan dan rekonsiliasi adalah dua hal berbeda. Kak Noven ulangi ya. Pengampunan dan rekonsiliasi adalah dua hal berbeda. Pengampunan dalam bahasa perjanjian barunya Yunaninya adalah apiemi. Bicara apa? Melepaskan tuntutan balas dendam dari hati kita. Ini adalah perintah dan proses internal dalam diri nih. Ya, pengampunan itu internal prosesnya. Rekonsiliasi dalam hal ini pemulihan relasi ini membutuhkan pertobatan nyata, perubahan nyata, kelihatan, dan akuntabilitas nyata dari pihak pelaku. Rekonsiliasi itu kedua belah pihak setuju untuk berubah. Gak bisa tuntut satu doang orang berubah kalau untuk rekonsiliasi. Kalau kita baca pada Lukas pasal 17 ayat 3. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bukan tertulis jika dia seolah-olah menyesal. Pengampunan itu diberikan secara unilateral, sedangkan rekonsiliasi membutuhkan dua pihak. Memaksakan rekonsiliasi tanpa pertobatan nyata bukan kasih. Kak Noven ulangin. Memaksakan rekonsiliasi tanpa pertobatan yang nyata bukan kasih. Itu adalah enabling. Maksudnya apa tuh? Memungkinkan kejahatan berlanjut. Dari pemahaman sudut pandang Dietrich Bonhoeffer dalam The Cost of Discipleship 1937, cheap grace is the preaching of forgiveness without requiring repentance. Cheap grace is the preaching of forgiveness without requiring repentance. Cheap grace is grace without the cross. Pahami itu. Kemungkinan fallacy ketiga. Kalau kamu berdoa cukup, Allah akan mengubah mereka. Ini bisa masuk dalam tipe fallacy, magical thinking fallacy plus prosperity gospel derivative. Apa tuh pandangannya? Kira-kira seperti ini pandangannya. Teruslah bertahan dalam relasi ini dan berdoa. Allah akan mengubah pasanganmu kalau imanmu cukup besar. Wadidaw. Ya. Ini wadidaw nih konsep ini. Ini perlu dikoreksi. Kenapa? Allah adalah Allah yang berdaulat dan mampu mengubah siapapun. Namun, ya, anugerah tidak membatalkan respon manusia. Sekali lagi, Kak Noven tekankan, anugerah tidak membatalkan respon manusia, dan kesabaran tidak sama dengan membiarkan kekerasan terus berlanjut. Alkitab sendiri mengakui bahwa beberapa hati mengeras karena pilihan berulang. Contohnya siapa? Fir'aun pada zaman Musa. Dan bahwa ada saatnya mengebaskan atau mengibaskan debu dari kakimu. Coba lihat Matius pasal 10 ayat 14. Itu adalah respon yang valid terhadap penolakan dan kejahatan.
Amsal 22 ayat 3 dikatakan seperti ini. Orang yang cerdik melihat malapetaka dan berlindung, tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus dan menanggung akibatnya. Ini kalau dibahasakan dengan bahasa yang simple, ya. Kak Noven ulangin ya dalam bahasa simpelnya ya. Orang yang cerdik melihat malapetaka dan berlindung, tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus dan menanggung akibatnya, konsekuensinya. Jadi, bertahan dalam relasi berbahaya sambil menunggu mujizat perubahan itu bukanlah iman. Seringkali itu adalah trauma bonding yang dibungkus dengan bahasa rohani, dirohani-rohanikan, dispiritualisasi. Waspadai hal ini dalam memahami dark triad ini. Kalau kita lihat apa sih landasan Alkitabnya dan apakah ada maknanya dalam kehidupan Kristiani kita. Kalau kita melihat Yeremia pasal 17 ayat 9 yang dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Dan selanjutnya kalian baca sendiri. Kata kunci bahasa Ibrani di sini adalah licik, bengkok artinya, ya. Licik atau bengkok gitu. Kata ini tuh disebut bahasa Ibrani itu tulisannya AQOV. Bacanya agak Kak Noven kurang fasih lah ya dalam hal ini ya. Belum mempelajari lebih lanjut cara membacanya. Kita fokus ke membedah maknanya aja. Licik atau bengkok dalam konteks Yeremia pasal 17 ayat 9 ini tadi. Kata ini tuh digambarkan digunakan untuk menggambarkan Yakub ya. Asal kata Yakub itu Yaakov gitu. AQOV tadi. Yaakov. Disebutnya Yakub gitu. Yang memegang tumit Esau. Dalam konteks ini dianggap seseorang yang mencuri ataupun mengambil keunggulan, mengambil keuntungan dengan trik. Jadi kalau kita memaknai ini dari sepemahamannya Kak Noven ya, hati manusia itu secara natural memiliki kapasitas untuk akaf, licik gitu loh, kelicikan yang tersembunyi dan tidak diakui. Ini bukan hanya tentang orang jahat di luar sana ya. Ini adalah kondisi universal yang hanya dapat diatasi oleh pembaharuan ilahi gitu loh. Divine process. Terus juga bisa kita lihat dari kata berikutnya adalah anus, ANUSH. Dalam bahasa Ibrani tapi anusnya ini ya, atau lebih ke sangat sakit atau bisa didefinisikan sebagai hopeless. Kadang diterjemahkan menjadi membatu ya, atau bisa dimaknai sebagai tidak tersembuhkan. Secara makna ada kondisi hati yang secara manusiawi melampaui kapasitas pemulihan diri. Ini bukan pesimisme ya. Ini adalah realisme teologis yang membuka pintu bagi anugerah itu sendiri. Terus kalau kita menganalisa yang lebih lanjut, misalnya bakhan, menguji, BACHAN dalam bahasa Ibrani-nya, menguji. Ini bicara apa? Memeriksa seperti
forensik gitulah, detail sekali gitu, memeriksa secara forensik, dimana ada maknanya Tuhan itu menggunakan kata yang sama yang digunakan untuk menguji logam mulia, pemeriksaan yang menembus, mempenetrasi permukaan untuk menemukan apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Istilahnya mencapai esensinya itu sendiri. Jadi implikasinya dalam hal ini untuk dark triad, Allah tidak tertipu oleh dark triad, pesona superficial, manipulasi strategis, dan topeng narsisme, ya. Semua itu di mata Allah itu transparan, bakhan gitu loh, ya, teruji. Di hadapan Allah itu pasti jadi bakhan Allah gitu loh, teruji di hadapan Allah. Ini tuh bukan hanya penghiburan bagi korban, ya, dengan kata ya Allah tahulah penderitaanmu. No. Ini bukan skema penghiburan. Ini juga adalah peringatan yang serius bagi pelaku sebenarnya. Istilahnya gini, sadar nggak ada loh yang tersembunyi di hadapan Allah. Kira-kira tuh begitu. Kalau kita melihat Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan 16, di mana ada tertulis, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dalam konteks ini perikop tentang nabi-nabi palsu dalam khotbah di bukit, ya. Konteksnya yang menyamar sebagai domba. Dalam kata Yunani disebut en edimimasin probaton, yang secara harafiah bisa didefinisikan kayak nyamar lah, ataupun kayak orang pakai baju Teletubbies atau baju apa gitu, berpakaian kulit domba seperti itu. Ini adalah deliberate disguise, bukan sekedar penampakan yang keliru gitu, ya. Terus serigala yang buas, dalam bahasa Yunani-nya Likoi harpets, ya, Lykoiharppages. Harpets di sini artinya perampas, pemangsa. Juga bisa konteksnya yang mengambil dengan kekerasan. Jadi kalau kita mengeksegesis hal ini, Yesus itu tidak sedang berbicara tentang orang yang sekedar tanda kutip salah secara doktrinal. Ini lebih berbicara tentang individu yang secara deliberat menggunakan konteks rohani ataupun relasional sebagai kamuflase untuk eksploitasi terkait konteks dark triad ini, ya. Di mana ini adalah deskripsi paling akurat dalam Alkitab untuk apa yang kita sebut, para konselor biasanya tahu ini adalah istilahnya spiritual abuse. Dalam pengembalaan juga ini sering kita pahami, lebih sering berseliweran lah istilah ini. Tapi tidak di kalangan jemaat, ya, spiritual abuse ini. Dan Yesus itu tidak menyarankan toleransi, melainkan kita diminta untuk memiliki kewaspadaan yang aktif. Karena apa disebut kewaspadaan yang aktif? Karena konteksnya adalah, kalau di bahasa Indonesia adalah waspadalah gitu loh. Atau yang dikenal dengan istilah prosekhete,
ya. Prosekhete, Prosekhete, prosekhete atau prosechete, nggak tahu lah itu yang baca yang benar yang mana. Kira-kira penulisannya seperti itu. Nah, esensinya artinya tuh gini. Waspadalah di sini adalah perhatikan dengan sangat cermat dan jaga diri kalian, diri kita. Ya. Dalam Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan 16. Terus dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ini adalah instruksi untuk evaluasi berbasis evidensi, bukti jangka panjang, bukan kesan pertama. Dark Triad sangat pandai dalam fase awal. Jadi buah yang dimaksud Yesus hanya terlihat setelah waktu yang cukup. Hal apa sih yang perlu diperhatiin? Hal-hal apa aja nih? Ya. Pokok-pokok perhatian. Pokok pertama, kenali siklus, bukan hanya insiden. Dark Triad itu beroperasi dalam siklus yang dapat diprediksi. Tuh. Ya. Dark Triad itu bisa beroperasi dalam siklus yang diprediksi, bukan dalam insiden-insiden terisolasi. Siklus klasik dalam relasi dengan kepribadian Dark Triad adalah gini kira-kira fase. Kira-kiranya fase yang mungkin akan dilewati dalam menghadapi para pelaku Dark Triad. Ini disimpulkan dari sepanjang pengalaman menemani anak-anak berproses ya. Fase pertama, love bombing. Ya. Jadi intensitas kasih sayang yang tidak proporsional. Kayaknya di awal tuh perhatian, kasih ini, kasih itu, treatnya manis segala macem gitu loh. Ya, jadinya kelihatan kayak too good to be true. Ya. Di perasaan kita tuh, waduh, ini nih bener-bener kayak gua kejatuhan duren lah, tanda kutip. Jadi pace-nya tuh moving fast in the relationship. Lalu masuk ke fase kedua, fase devaluasi. Mulai ada kritik halus yang intensitasnya akan meningkat. Terus kalau tidak sesuai dengan harapannya, melakukan silent treatment yang strategis. Ngilang sehingga dia minta dicari gitu loh. Padahal ya kalau minta dicari ngomong aja gitu, gak susah kan kalau relationshipnya sehat. Terus gaslighting awal akan muncul di fase devaluasi ini. Lalu masuk ke fase 3, kontrol. Isolasi dari support system. Siapapun ini pernah terjadi dalam Kak Noven menangani seseorang di mana orang-orang yang menjadi support systemnya semua dia jarakin gitu loh, atau menghilang atau gimana lah gitu. Didominasi gitu. Jadi seolah-olah tidak boleh ada POV lain. Nah itu POV lain baik secara teman atau kalau cara isolasi gereja tidak boleh ada POV lain dari gereja lain. Nggak boleh melihat adanya perbedaan dan menganalisa perbedaan tersebut gitu loh. Itu contoh isolasi dari support systemnya ya. Terus fase ketiga ini juga dalam kontrol ini ketergantungan finansial dan juga emosional sudah mulai tercipta gitu loh. Diciptakan secara strategis gitu. Terus juga identitas korban perlahan-lahan itu digantikan oleh definisi si pelaku Dark Triad ini. Mulai bergeser identitas dia pribadi, jadi mengiyakan segala macam gitu loh, tanpa
mampu memilah lagi yang mana benar yang mana salah. Terus fase keempat discharge atau ancaman gitu. Jadi ancaman untuk meninggalkan, selesai aja nih hubungan kita kalau lo begini, atau ancaman pergi gitu loh. Ya macam-macam lah polanya ya. Atau makanya ada istilah dalam relationship tuh, kalau lagi pacaran jangan mudah mengatakan putus saja. Kalau sudah married jangan mudah untuk berkata cerai saja gitu loh. Nggak boleh ada trait ancaman untuk pergi atau meninggalkan itu. Atau juga bisa kalau dalam relationship masih pacaran, tahu-tahu discharge tiba-tiba gitu loh, membuat si korban itu jadi hancur rasanya. Long time ago sebelum bertobat, waktu kuliah mungkin Kak Noven pernah mengalaminya ya. Atau juga adanya triangulasi, memperkenalkan rival gitu loh sebagai tekanan. Jadi misalnya kita deketin satu cewek, terus cewek ini misalnya melakukan hal apa sehingga dia tahu-tahu ngajak jalan temen cewek yang lain sambil foto di sosmed gitu loh, dipamerkan. Nah itu seperti melakukan triangulasi gitu, memperkenalkan rival tadi. Nah fase kelima itu hovering ya, kembali seperti vakum yang nyedot gitu loh. Jadi dengan cara gini, kembali dengan janji perubahan, terus setelah janji perubahan dia diterima, ternyata siklus lama itu berulang lagi gitu loh, mulai lagi dari fase 1. Nah itu merusak sih sebenarnya, kalau kalian waspada, kalau kalian paham itu merusak sekali. Kenapa penting kita tahu fase-fase ini? Karena gini, korban tuh sering menilai relasi berdasarkan fase terbaik, atau di fase love bombing, atau juga di fase rekonsiliasi itu, bukan pada pola keseluruhan. Kenapa perlu adanya edukasi tentang siklus ini sebagai langkah awal pemulihan sebenarnya ya. Terus kita akan masuk pokok kedua. Bedakan tanda bahaya dari ketidaksempurnaan. Bedakan tanda bahaya dari ketidaksempurnaan normal. Tidak semua orang yang egois, tidak berempati dalam satu momen tertentu, atau kadang berbohong, lantas langsung labeling sebagai dark triad. Semua manusia itu menampilkan sifat-sifat ini, mungkin akan muncul sesekali ya, kalau selama Kak Novel melakukan pendampingan itu. Nah yang membedakan itu adalah apa? Satu, frekuensinya. Apakah pola ini berulang secara konsisten? Kedua, intensitasnya. Apakah ini melampaui konteks wajar? Nah, kalau ada yang mengalami trauma bonding dalam Kak Noven menangani anak-anak long time ago, waktu mereka masih SMP, itu ada pola orang tua mereka yang ternyata salah, sehingga mereka pun nggak sadar, anak-anaknya pasti nggak sadar kenapa pola itu yang salah. Kita harus berikan arahan yang benar untuk mereka tidak membenci orang tua mereka, tetapi belajar memberikan batasan yang sehat, mengajak diskusi orang tuanya, bukan hanya luka yang dipendam, itu juga nggak sehat gitu loh ya. Jadi satu, frekuensi, kedua intensitas, ketiga intentionality gitu loh. Apakah ini dilakukan dengan kesadaran yang penuh atau yang melakukan nggak sadar? Beda nih. Kalau kesadaran yang penuh berarti ada motivasi, ada mens rea-nya tuh ada gitu loh. Keempat, remorse. Apakah ada penyesalan autentik yang diikuti dengan perubahan nyata, tindakan nyata? Apakah cuma sebatas kata menyesal di mulut tetapi tidak ada tindakan, atau
penyesalannya tuh original disertai dengan usaha untuk berubah. Yang kelima, pattern. Apakah ini bagian dari pola yang dapat diprediksi? Misalnya ada kondisi tertentu, tahu-tahu orang tuanya melakukan itu gitu loh. Misalnya terlalu micromanagement, lalu disertai dengan trait-trait yang manipulatif atau gaslight tadi, ya. Jadi yang membedakannya adalah 5 hal tadi ya: frekuensi, intensitas, intentionality, remorse, dan pattern. Pahami ini ya. Jadi kalau Kak Noven mengambil sebuah analogi simpel, satu retakan di dinding bukan berarti bangunan akan runtuh gitu loh. Tetapi retakan yang konsisten dan menyebar sampai ke fondasi dan tidak pernah ada upaya memperbaiki, itu adalah tanda structural failure yang serius. Pokok yang ketiga, sadari bahwa kecerdasan itu tidak melindungi dari manipulasi. Ya. Sadari bahwa kecerdasan tidak melindungi diri dari manipulasi. Justru orang-orang yang sangat berempati, sangat tulus, sangat ingin berbuat baik, yang paling rentan terhadap dark triad. Kenapa? Kak Noven pernah di posisi itu. Bukan karena mereka bodoh, atau bukan karena kita bodoh, tetapi karena mereka menggunakan standar nilai diri seperti empati, ketulusan, sincerity kita itu untuk mengukur orang lain. Sementara dark triad tidak memiliki standar nilai yang sama dengan kita. Please sadarin ini. Ini seperti seorang ahli kimia yang menggunakan standar air murni untuk menguji cairan yang ternyata adalah larutan beracun. Alat ukurnya benar, tetapi tidak dirancang untuk kondisi itu. Paham? Pokok keempat, jangan hadapi dark triad sendirian. Ya. Kalau dari beberapa buku yang Kak Noven baca, menyarankan beberapa tips individual untuk menghadapi dark triad. Ini penting. Tetapi mungkin nggak cukup ya. Dan bahkan bisa berbahaya jika dilakukan tanpa support system, tanpa dukungan. Misalnya confronting a psychopath alone. Jangan nekat deh. Ya. Confronting a psychopath alone ini bahaya. Kenapa? Memberi informasi kepada predator tentang seberapa banyak kamu tahu. Jangan mengancam, membuat kondisi terancam sendiri ya. Terus kedua, covert narcissist yang terancam. Covert narcissist yang terasa terancam. Sama dengan apa? Sama dengan eskalasi serangan. Siap-siap aja nanti tahu-tahu ditwist omonganmu lalu disebarkan yang sebaliknya. Kalau tidak ada saksi, ngobrol dengan seorang narsistik, tidak ada saksi, rekam. Minta izin rekam ngobrolan. 3. Machiavellian yang tahu kita sedang waspada. Itu sama dengan apa? Akan mengubah strategi yang lebih canggih sehingga kita bisa terjebak dalam permainannya mereka lagi. Yang lebih diperlukan, 1, support system yang solid, komunitas iman yang sehat, konselor yang track recordnya sudah teruji, dan juga keluarga yang terpercaya, yang siap menerima vulnerable kita dengan benar dan berani memproses vulnerable itu dengan jelas.
dengan sehat ya. 2. Dokumentasi terutama dalam kasus hukum. 3. Safety planning yang realistis. Jangan pakai asumsi, aman lah, gue udah biasa sama dia. Nekat. 4. Yang lebih diperlukan, konseling profesional. Bukan hanya doa bersama mentor ataupun bersama kakak rohani atau siapapun itu. Ya. Keduanya itu perlu, bukan pilihan satu loh, bukan pilihan salah satu loh. Ya, bukan seperti dikotomi kalau nggak hitam putih. No. Konseling profesional bukan hanya doa bersama. Jadi mentor perlu, konseling profesional perlu, cross check juga perlu. Kalau punya lebih dari satu mentor tidak masalah. Minta POV yang ada. Kalau mentornya sehat, nggak takut punya anaknya punya mentor lain. Refleksi. Masuk fase refleksi. Cobalah membuat sebuah pertanyaan reflektif sendiri-sendiri ya. Ini contoh doang dari Kak Noven ya. 1. Pernahkah kita merasa bahwa dalam relasi tertentu kita tuh lebih banyak berjalan di atas telur daripada berjalan dalam kebebasan? Ini mungkin bukan masalah karakter kita ya, tapi signal atau sinyal apa tentang bagaimana dinamika relasi itu. Kedua, apakah ada seseorang dalam hidup kita yang selalu membuat kita merasa bersalah? Atau secara sistem gereja menuduh kita bersalah gitu loh. Padahal kalau diuji ulang tidak. Atau keputusan-keputusan kita sendiri bukan yang sehat dan wajar. Ya. Itu harus dianalisa. Apakah ada seseorang dalam hidup kita atau sistem gereja tertentu dalam hidup kita yang membuat kita tuh merasa bersalah atas keputusan-keputusan kita sendiri, bahkan atas keputusan-keputusan yang sehat dan wajar itu perlu disadari lah, tolong ya. Yang ketiga, apakah kita pernah menolak bukti yang jelas tentang seseorang ataupun sistem tertentu ataupun lingkungan sosial tertentu yang ternyata tuh terlalu menyakitkan untuk diterima? Lalu apa yang membuat kita tuh sulit menerima kenyataan itu? Kalau apakah itu juga bisa bertentangan dengan hati nurani kita? Itu pun harus diuji. Ya. Lihat positifnya apa, negatifnya apa, tesisnya apa, antitesisnya apa. Coba dipikirin. Ketiga, kalau sebagai konselor atau edukator, pendidik atau leadership, mentor, apapun itulah, apakah ada kemungkinan bahwa dalam beberapa relasi pelayanan kita lebih banyak digunakan daripada dilayani? Kita lebih banyak digunakan daripada dilayani. Coba pikirin. Dan kita menyebut atau dengan gampangnya terjebak dalam istilah, oh ini pengorbanan yang mulia. Hati-hati ya, jangan terjebak dengan sesuatu yang bersifat kentut, kosong, gas, angin, bau, nggak ada value-nya. Ya. Apakah identitas kita hari ini tuh lebih banyak
dibentuk oleh firman Allah atau oleh definisi yang diberikan oleh orang-orang yang berkepribadian toksik dalam hidup kita. Sekali lagi, ini adalah konten edukasi, bukan khotbah ya. Sebuah ilustrasi simple ya. Two-way mirror, cermin dua arah. Ini mungkin sering kita lihat kalau di film-film detektif atau drama Korea yang berbau kepolisian, itu kan ada kan cermin dua arah itu. Jadi misalnya di ruang interogasi polisi itu ada yang disebut dengan two-way mirror. Ya, dari satu sisi tampak seperti cermin biasa, tetapi dari sisi lain itu adalah jendela yang tembus pandang ke ruang interogasi itu. Bagi orang yang ada di dalam ruangan, dia hanya melihat dirinya sendiri di cermin. Tetapi bagi penyelidik di luar, dia melihat segalanya. Dark Triad beroperasi persis seperti ini. Bagi korban, hubungan tuh kelihatan seperti cermin yang memantulkan kasih, perhatian, keamanan gitu loh. Tapi bagi pelaku, hubungan itu tuh adalah jendela observasi. Dia melihat semua kelemahan, kebutuhan, dan titik-titik kerentanan korban. Dia gunakan untuk hal yang strategis, menguntungkan dirinya sendiri. Ini bahaya. Yang membuat ini begitu menyakitkan tuh apa? Korban itu tidak tahu bahwa dia dianggap cermin kasih. Yang pada kenyataannya cuma jadi jendela eksploitasi. Disinilah kita perlu standar firman Allah yang membedah hidup kita, bekerja dalam hidup kita. Allah membawa cahaya, dan dalam cahayanya cermin palsu menjadi transparan. Kalau kita baca dari Efesus pasal 5 ayat 13. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nyata. Paham ya dalam hal ini? Jadi kalau Kak Noven kumpulin tadi dari awal sampai akhir pembahasan kita, Yeremia pasal 17 ayat 9 sampai dengan 10 ya. Aplikasinya apa? Hati manusia itu bisa sangat licik, tetapi ingat Allah menguji yang sebenarnya. Lalu Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan 16, kenali dari buah jangka panjang, bukan kesan pertama dalam menghadapi pelaku-pelaku dark triad atau pola-pola dark triad. Lalu Yohanes 10 ayat 10. Aplikasinya apa? Kontras antara si pencuri yang membinasakan versus Kristus yang memberi hidup. Roma 16 pasal 17 ayat sampai dengan ayat 18. Roma pasal 16 ayat 17 sampai dengan 18. Aplikasinya apa? Waspada terhadap kata-kata manis yang memecah belah dan mengeksploitasi. Baru masuk komunitas langsung di labeling. Itu kan kayak membuat drama ya. Capek deh ngadepin orang kayak gitu. Waspada ya. Efesus pasal 5 ayat 11 sampai dengan 13. Telanjangi perbuatan kegelapan dengan terang kebenaran. Efesus pasal 5 ayat 11 sampai dengan 13. Aplikasinya apa? Telanjangi perbuatan kegelapan dengan terang kebenaran. Lalu Amsal pasal 4 ayat 23, aplikasinya apa? Jaga hati karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita membeku, membatu, hati kita sudah mengeras, bagaimana kita punya kelembutan, kehidupan yang memancarkan kelembutan kasih Kristus? Repot loh. Ya.
Lalu Lukas pasal 17 ayat 3, pengampunan dengan syarat pertobatan, bukan rekonsiliasi tanpa akuntabilitas. Lalu kalau kita lihat 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 5, deskripsi manusia pada akhir zaman atau zaman akhir. Yang mengagumkannya itu mirip dengan pola dark triad. Ya. Kalau kita mengkorelasi 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 5 ini, ya, kita komparatifkan dengan dark triad. Jadi gini, bisa dikatakan ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, memegahkan diri, sombong, menghujat, tidak taat kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ini dalam konteks tidak mempedulikan agama, cek bahasa asli ya. Dulu kan Noven pernah bahas di konten sebelumnya ya. Tidak tahu mengasihi dan tidak mau berdamai, suka memfitnah, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, pengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kalau kita melakukan komparasi klinis, deskripsi Paulus mencintai dirinya sendiri itu korelasinya dalam dark triad mungkin tipe NPD, self-aggrandizement, memegahkan diri sendiri, sombong, NPD, grandiosity, tidak tahu mengasihi, mungkin tipe psikopati, absence of empathy, suka memfitnah, tipe sadisme, tipe relational aggression, konteks relational aggression bisa ya. Tidak dapat mengekang diri, psikopat, mungkin dalam case lack of impulsive control, pengkhianat, Machiavellianism, dalam narasi betrayal for self-interest, berlagak tahu, kemungkinannya korelasi dalam dark triad NPD plus Machiavellianism dalam kategori atau golongan false expertise. Jadi berlagak tahu bisa masuk dalam NPD plus Machiavelli ya, dalam konteks the false expertise. Kelihatannya expert gitu loh. Wah, be careful. Kalau dia menampilkan versi kelihatannya expert, kita mesti waspada, jangan langsung percaya, cross check ya. Jadi menurut sepemahaman Kak Noven, ini tuh bukan kebetulan. Rasul Paulus menulis, kemungkinan ini kan Rasul Paulus ini kan menuliskan pemahaman Kak Noven ini di bawah inspirasi Roh Kudus gitu loh. Mendeskripsikan dengan akurasi yang mengagumkan ya untuk profil psikologis yang baru secara formal diteliti di abad ke-20 di 2000 tahun kemudian lah istilahnya. Jadi kalau kita mengacu pada komentar para teolog gitu ya, dalam pandangan misalnya POV-nya John Calvin, Commentary
on commentary on Matthew chapter 7 verse 5:15 ya. Matius pasal 7 ayat 15, di mana dikatakan domba-domba mengenali suara gembala mereka dan lari dari suara orang asing. Demikianlah orang beriman yang digembalakan oleh Roh Kudus seharusnya memiliki kepekaan rohani untuk mampu membedakan, bukan berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan buah yang dapat diamati secara konsisten. Kalau POV-nya Dietrich Bonhoeffer dalam Letter and Papers from Prison, penjara ya, 1943, itu dikatakan seperti ini. Orang yang memanipulasi orang lain lebih demi kepentingannya sendiri itu melakukan kejahatan yang lebih serius dari kebanyakan kejahatan fisik. Karena ini tuh menghancurkan kepercayaan yang adalah fondasi dari semua komunitas manusia. Kalau pandangannya dari Gary Collins dalam Christian Counseling 3rd edition, edisi ketiga tahun 2007, dikatakan konselor Kristen tuh harus menolak godaan untuk meminimalkan atau spiritualisasi kekerasan psikologis. Kekerasan emosional adalah kekerasan yang nyata, dan ini tuh meninggalkan luka yang nyata. Meresponnya dengan doa dan pengampunan tanpa intervensi struktural yang nyata, itu bukan pastoral, itu adalah malpraktek. Paham? Saya cukup setuju dengan pandangan Gary Collins sebenarnya dalam hal ini. POV-nya Dan Allender ya, Dan Allender dalam The Wounded Heart 1990 dikatakan korban tidak perlu mengampuni dan kemudian pura-pura bahwa pelaku tidak pernah terjadi. Agak salah ya, Kanoven Ralat. Korban tidak perlu mengampuni dan kemudian pura-pura bahwa pelukaan tidak pernah terjadi ya. Pengampunan sejati justru membutuhkan kesadaran penuh tentang betapa dalamnya pelukaan itu. Jadi luka itu tuh ya, efek luka itu harus benar-benar diketahui gitu loh dan disadari. Dan kemudian dengan bebas memilih untuk tidak membiarkan kebencian mendefinisikan hidup kita. Ini juga pandangan yang menurut Kak Noven juga setelah dipahami itu ya luar biasa sih sebenarnya. Jadi mendekonstruksi pemahaman lama sehingga memahami pemahaman yang lebih mendekati realitas. Nah, beberapa ide untuk journaling kita ya. Yang dimana nanti ini tujuannya dirancang untuk menggerakkan dari pengenalan intelektual ke proses pemulihan emosional yang real ya. 1. Identifikasi dulu. Tuliskan satu relasi dalam hidup kita, either itu masa lalu atau sekarang, di mana kita itu konsisten merasa lebih kelelahan setelah berinteraksi daripada sebelumnya. Coba lihat atau deskripsikan polanya, bukan hanya kejadiannya ya.
Tujuannya mengidentifikasi pola energi drain sebagai indikator awal relasi toksik. Kategorinya di situ. Kedua, realitas versus persepsi. Untuk yang kedua ini journalingnya. Jadi tuliskan apa yang kita percayai tentang seseorang berdasarkan momen terbaik kita, ya. Tuliskan apa yang kita percayai tentang seseorang berdasarkan momen terbaik kita. Lalu tuliskan apa yang menjadi fakta berdasarkan pola perilaku yang kita alami. Adakah kesenjangan atau ketimpangan yang signifikan? Di sini tujuannya melatih evaluasi berbasis pola, bukan kesan selektif. Jadi bukan kategorinya bukan peka-pekaan ya, tapi lebih ke gini. Kita tidak bisa mendeteksi niat, tetapi kita bisa mendeteksi pola. Kira-kira seperti itu tujuannya, ya. Yang ketiga, jurnal yang ketiga, ini dalam ranah identitas. Jadi, siapakah kita sebelum relasi ini? Siapakah kita sebelum relasi ini atau berelasi dengan seseorang ini? Apa yang kita percayai tentang diri kita? Apa yang telah berubah dan perubahan mana yang merupakan pertumbuhan sejati atau malah erosi identitas. Jadi coba dibuat pemilahan ini pertumbuhan sejati versus erosi identitas, ya. Tujuannya rekonstruksi identitas pra-trauma. Untuk yang keempat, journaling untuk pengampunan yang origin lah, jujur, ya, genuine. Jadi tuliskan surat kepada seseorang yang menyakiti kita. Tapi ingat, nggak perlu dikirim ya, tidak perlu dikirim. Tulis surat kepada seorang yang menyakiti kita. Sekali lagi diingatkan, tidak perlu dikirim. Ekspresikan atau katakan apa yang sebenarnya kita rasakan. Lalu tuliskan apa artinya mengampuni mereka. Ini sifatnya bukan rekonsiliasi ya. Bukan membenarkan si pelaku yang melukai kita, tetapi lebih mengarah pada melepaskan tuntutan hati kita. Di sini tujuannya membedakan pengampunan dari rekonsiliasi yang bersifat prematur. Yang kelima, journaling yang kelima itu masa depan. Berdasarkan pemahaman kita hari ini, tuliskan 3 tanda buah yang akan kita perhatikan dalam membangun relasi baru ke depan. Bukan berdasarkan kesan pertama, tetapi berdasarkan konsistensi karakter yang teramati. Di sini tujuannya membangun literasi relasional yang lebih bijak. Nah, sedikit selingan ringan dari hal yang journaling yang cukup serius tadi ya. Ini misalnya ada seorang konselor yang berkata kepada kliennya seperti ini, yang baru saja menyadari dia tuh sedang berhubungan dengan seseorang yang memiliki dark triad atau dark triad ria gitu ya. Misalnya gini, kabar baiknya adalah Allah tahu siapa dia sebenarnya sejak sebelum bumi diciptakan.
Kabar buruknya adalah dia memberitahu kamu melalui buah, tetapi kamu terlalu sibuk mengagumi pohonnya. Klien berkata, tapi pohonnya keren kok, kelihatannya cool, kelihatannya nyaman. Konselor ngomong, ular di Eden juga sangat meyakinkan. Itu seperti mau bernaung di bawah sebuah pohon yang indah sekali, tapi ternyata di dalamnya banyak ulat bulu. Kejatuhan satu, bengkak-bengkak gitu. Nah, kemungkinan mengapanya ya dalam tema ini ya. 1. Mengapa orang dengan dark triad memilih korban tertentu? Karena mereka secara intuitif tuh mengidentifikasi individu dengan kebutuhan afeksi tinggi. Terus trauma attachment yang belum terselesaikan, kecenderungan untuk mengutamakan orang lain, codependency ya, dan kepercayaan awal yang tinggi. Ini bukan kelemahan moral korban loh. Ini adalah eksploitasi atas kualitas-kualitas yang secara intrinsik baik. Empati, kebaikan, kepercayaannya kualitasnya oke, yang disalahgunakan. Kedua, mengapa gaslighting begitu efektif? Karena hal ini tuh menyerang epistemologi pribadi korban. Kemampuan untuk mengetahui apa yang nyata ketika kamu tidak lagi yakin dengan persepsimu sendiri. Kamu menjadi sepenuhnya bergantung pada definisi realitas yang diberikan oleh manipulator. Baik itu oleh sistem gereja, komunitas gereja, ataupun non rohani lah, sering terjadi. Malah kadang-kadang kalau hal rohani terjadi tuh suka nggak kedeteksi. Ya. Analoginya tuh gini. Ini tuh seperti seorang yang secara diam-diam tuh mengkalibrasi ulang semua instrumen pengukuran kita, sehingga semua pembacaan kita tuh menjadi salah. Lalu si pelaku menertawai kita karena tidak bisa mengukur dengan benar. Nah, kita masuk dalam kategori dipermainkan seperti itu. Sadar? Pahami ya. Ketiga, mengapa komunitas iman sering gagal melindungi korban dark triad? Karena beberapa nilai gereja yang baik seperti pengampunan, kesabaran, tidak menghakimi, malah bisa disalahgunakan sebagai sistem yang tidak sengaja melindungi pelaku dan membungkam korban. Ini adalah area di mana literasi psikologis dan teologis perlu bertemu. Gereja yang baik harus justru bisa mengasihi korban dan menegakkan akuntabilitas terhadap pelaku. Keduanya adalah ekspresi keadilan dan kasih Allah. Jadi kalau gereja tidak ada sistem akuntabilitas, berbahaya. Keempat, mengapa self-awareness tidak cukup untuk pemulihan dari hubungan dark triad? Karena manipulasi dark triad sering meninggalkan trauma di level neurologis, atau dikenal juga sebagai dysregulation sistem saraf, yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pemahaman intelektual. Pemulihan itu membutuhkan kebenaran intelektual plus pemrosesan emosional plus re-regulasi tubuh plus rekonstruksi identitas dan juga komunitas yang aman. Ini adalah pekerjaan yang panjang dan berlapis.
Yang berikutnya terakhir, mengapa beberapa pelaku dark triad sangat aktif secara religius? Karena konteks agama menyediakan sumber daya narasi yang kuat untuk membenarkan kontrol. Misalnya gini, oh Allah memerintahkan saya untuk memimpin kamu. Nah, bahasanya kayak gitu tuh, kalau nggak hati-hati. Jadi kalau ada yang menawarkan jadi mentor, benar kata mentor saya dulu, kalau dia menawarkan jadi mentor, jangan percaya naif ya, harus juga nguji buah-buahnya. Kenapa? Ini bisa muncul jadinya mengeksploitasi kepercayaan. Seperti apa? Kamu harus taat kepada pemimpin rohanimu. Hati-hati, kalau yang disuruh salah, konsepnya salah, dasarnya salah, kita harus berani ngomong. Jangan mau di-gaslight. Dan terjadi juga apa? Pembungkaman atau membungkam resistensi. Misalnya gini narasinya. Sikap kritis itu adalah dosa ketidaktaatan, pemberontak kamu. Taat dulu aja, nanti baru ngubah keadaan. No. Nggak gitu ya. Ingat kategori spiritual abuse. Spiritual abuse itu adalah salah satu bentuk dark triad yang paling merusak, justru karena menyerang fondasi identitas ilahi korban. Lalu apa aja yang perlu kita waspadai? Pertama, fallacy yang pertama. Misalnya ada statement seperti ini. Jika kamu lebih mengasihi, nanti dia akan berubah loh. Ini akan masuk dalam jebakan love conquers all fallacy. Tipenya itu. Ini perlu dikoreksi. Mengapa? Kasih tanpa batasan yang sehat bukan adalah kasih agape. Itu adalah kodependensi yang memakai jubah rohani. Yesus mengasihi tanpa batas, tetapi dia juga mengusir pedagang dari bait Allah yang menyebut beberapa orang dengan kata ular beludak. Kasih sejati kadang keras dan memiliki batas. Kalau kita lihat Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan 17. Sebuah ilustrasi simpel. Seorang dokter yang mengasihi pasiennya tidak memberi semua yang diminta pasien dong. Ya enggak? Tak ulangin ya. Seorang dokter yang mengasihi pasiennya tidak memberi semua yang diminta pasien. Kadang dia harus melakukan prosedur yang menyakitkan. Kadang dia harus menolak permintaan yang merusak. Seperti kasih tanpa hikmat bisa membunuh. Cinta memang bisa mengubah segalanya. Tetapi psikopat bukan segala yang dimaksud. Sadar ya. Fallacy yang berikutnya mungkin bisa dikategorikan sebagai spiritual reductionism. Misalnya kayak gini kata-katanya. Narasinya masalah ini hanya rohani, jadi cukup dengan doa dan puasa. Manusia itu ya, koreksinya ya, manusia adalah kesatuan jiwa, raga, dan roh. Tubuh, jiwa, roh. Trauma psikologi itu mempengaruhi otak secara neurologis. Konseling dan terapi yang tepat bukan kurang rohani daripada doa.
Keduanya itu adalah respon terhadap kebutuhan ciptaan Allah yang menyeluruh. Coba kita baca dari Amsal pasal 11 ayat 14. Jika tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jika banyak penasihat, tadi salah kata. Jika tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jika banyak penasihat, keselamatan ada. Analoginya gini. Seorang dengan patah tulang keringnya patah gitu ya, tulang kakinya patah gitu. Bukan kurang beriman karena pergi ke dokter, tapi itu tanda ia bijak. Karena apa? Mengenali bahwa Allah bekerja juga melalui dokter dan proses pemulihan alami yang sudah Allah buat secara sistem. Paham ya? Nah, yang ketiga, misalnya ada narasi, mereka seperti ini kan karena masa lalu yang buruk, jadi kita harus lebih sabar. Ini bisa masuk dalam fallacy genetic atau historical determination yang berpotensi mengabaikan akuntabilitas. Koreksinya apa? Trauma masa lalu dapat menjelaskan pola perilaku tanpa harus membenarkan atau menghapus akuntabilitasnya. Memahami etiologi seseorang penting untuk belas kasihan, tetapi tidak menghapus tanggung jawab moral mereka loh. Coba kalian baca Yehezkiel pasal 18 ayat 20. Jiwa yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Di sini bicara apa? Prinsip tanggung jawab individual yang menolak determinisme kolektif maupun historis. Kalau Kak Noven mengambil sebuah analogi ya, ketika seorang insinyur menginvestigasi keruntuhan bangunan, nah dia harus melakukan dua hal yang berbeda. Satu, analisis penyebab. Apa yang menyebabkan kegagalan struktural? Fondasi lemah, material yang KW, palsu atau tidak sesuai standar, atau desain yang cacat, atau perhitungan struktur yang ngawur. Kedua, penetapan tanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab? Perancang, kontraktor, atau mandor yang bertugas gitu loh, atau inspektur yang membiarkan gitu loh ya. Dua hal ini berbeda, namun keduanya perlu, baik analisis penyebab ataupun penetapan tanggung jawab. Jadi memahami penyebab bukan berarti menghapus tanggung jawab, dan menetapkan tanggung jawab bukan berarti tidak berempati terhadap kompleksitas yang membentuk situasi itu. Korelasinya dalam dark triad, pahami etiologinya dengan belas kasihan, tetapkan akuntabilitasnya dengan keadilan, lindungi korban dengan ketegasan. Mungkin akan ada narasi seperti ini ya, atau anggaplah ini sebuah tesis ya. Setiap manusia memiliki spark atau percikan ilahi, imago Dei, gambar Allah, dan kapasitas untuk berubah melalui kasih, pengampunan dan anugerah Allah. Oleh karena itu, respon Kristiani terbaik terhadap individu dark triad adalah teruslah mengasihi, berharap dan berdoa untuk transformasi mereka. Mungkin narasi ini atau tesis ini tuh didukung oleh
teologi Armenian tentang universal grace, atau juga pendukungnya pastoral counseling tradisional, ajaran tentang dimana penekanannya pada ajaran tentang pengampunan dan kesabaran. Tetapi ada juga kontraposisinya ya, atau antitesisnya lah kita bisa bilang, atau anti narasinya. Misalnya kayak gini statementnya: realitas klinis dari dark triad, terutama psikopati, itu menunjukkan resistensi yang sangat tinggi terhadap perubahan. Sementara itu korban yang terus tinggal dalam relasi ini mengalami kerusakan psikologis dan spiritual yang kumulatif. Kasih yang sejati terhadap korban kadang berarti membantu mereka keluar dari situasi berbahaya, bukan mendorong mereka untuk terus bertahan. Nah, pendukung dari narasi ini kemungkinan berdasarkan trauma-informed theology, Bonhoeffer dalam Cost of Discipleship, ya. Terus keadilan korban dalam hukum Taurat dari Keluaran pasal 22. Terus juga prinsip Charmain, CHREMEIN, dalam Perjanjian Lama tentang pembuangan anggota komunitas yang merusak, atau istilahnya kalau di Kristen Ortodok ataupun Kristen Katolik disebut dengan ekskomunikasi. Nah, dari dua pandangan tersebut bisa kita mencari pola sehatnya. Mungkin seperti ini jadinya, sepemahaman Canoven ya, dari dua posisi ini ya, antara narasi dan kontra narasi tersebut ya. Kasih Kristiani itu terhadap individu dark triad mencakup mendoakan pertobatan, tapi jangan terjebak bukan pada perubahan perilaku superficial ya. Menetapkan batasan yang melindungi diri dan orang lain, tidak memfasilitasi atau membenarkan kejahatan mereka dengan nama kita masih sabar nih secara rohani, nggak gitu ya. Dan kalau diperlukan, melepaskan relasi tersebut demi keselamatan semua pihak. Ini bukan kegagalan kasih sebenarnya. Ini adalah kasih yang dewasa, matang, dan bertanggung jawab. Sementara itu korban tuh membutuhkan komunitas yang memberi ruang untuk pemulihan penuh gitu loh. Bukan pemulihan yang terburu-buru demi kenyamanan komunitas. Tapi celakanya kalau dia leader yang manipulatif atau dark triad, dia akan menyingkirkan orang yang berkata benar. Ini yang menjadi paradoks juga ya dalam kehidupan. Kalau kita disingkirkan oleh leader yang dark triad, please akui rasa sakitnya, akui rasa sedihnya, rasa kecewanya, tetapi jangan terjebak pada kepahitan yang berkelanjutan. Belajar memproses. Canoven pernah melewati proses ini dalam gereja setelah COVID ini ya. Di gereja tertentu ini ya, sebelum menemukan komunitas-komunitas yang pengalaman berkomunitas lah yang luas, yang cukup luas. Kalau Canoven mengambil ilustrasi lain ya, misalnya dalam transplantasi organ lah, ilustrasi secara kedokteran lah. Jadi ketika seseorang tuh menerima transplantasi organ, tubuh kan sering bereaksi itu dengan adanya rejection atau penolakan ya, dimana sistem imun itu menyerang organ baru karena menganggapnya sebagai benda asing gitu.
Meskipun organ ini adalah yang paling sehat dan yang paling dibutuhkan oleh tubuh saat itu. Nah, korban dark triad yang mulai pulih sering mengalami hal serupa dengan secara psikologis. Jadi kebenaran itu terasa seperti ancaman bagi mereka. Kesadaran bahwa relasi ini toksik terasa lebih menyakitkan daripada tinggal dalam kebohongan yang nyaman. Tubuh psikologis itu tanda kutip tuh menolak realitas baru karena apa? Sudah terlalu lama beradaptasi dengan kondisi yang tidak sehat. Jadi begitu ada kondisi sehat malah dianggap nggak nyaman. Kira-kira seperti itu kalau bahasa simpelnya. Jadi proses pemulihan membutuhkan imunosupresor gitu loh. Ya, proses pemulihan itu membutuhkan imunosupresor yang spiritual. Imunosupresor spiritual gitu loh. Bukan menekan sistem pertahanan, tetapi secara perlahan mengajarkan tubuh jiwa bahwa kebenaran itu adalah aman gitu loh. Bahwa kasih yang sehat itu tidak menyakiti. Bahkan identitas dalam Kristus itu tidak membutuhkan validasi dari siapapun yang sudah merusak kita. Coba pelajari dalam Roma 12 pasal 2. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, dalam konteks ini nih, metanoia itu adalah proses biologis sekaligus rohani. Ya. Bekerja dalam dua hal itu. Nah, aplikasinya untuk bab 4 akan Kak Noven buat di sesi berikutnya karena ini sudah hampir mencapai 2 jam. Tuhan Yesus memberkati.